Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Yuk berkorban. Nah, setelah kita meliputi kurban di depan masjid, kita akan melakukan kurban juga di Minecraft nih. Nah, kita akan kurban 15 ekor domba dan juga 3 apa ini namanya? Kok agak lupa ya. Lembu kah? Kerbau kah? Jawabannya adalah sapi ya. Jadi ini kita akan kurban mereka ini semua dan akan dibagikan ke jutaan masyarakat yang ada di Minecraft ini. Dan inilah momen pemotongan hewan kurban di Minecraft ya guys ya. Oke guys, kali ini kita akan merayakan hari raya kurban di Minecraft. Dan kali ini kita akan membelih 15 ekor domba dan juga 3 ekor sapi. Yang totalnya ya 18. Kuda gimana? Jangan ya. Harusnya unta juga sih. Tapi unta nggak ngeluarin daging ya di Minecraft ya. Oke, jadi kali ini kita akan membelih belasan hewan itu. Tapi sayangnya nggak ada ibad ya. Harusnya ibad ke sini. Tapi sebenarnya sih cuma mainnya sama dia itu tanggal 4 Juni aja guys. Jadi nggak bisa main sama dia. Lagian aku tuh sibuk dan juga tidur pas yang itu. Aku aja ketiduran loh. Padahal ini sudah dipersiapkan dengan matang ya. Ya udah, langsung aja kita belih yang mana dulu nih. Oke. Alhamdulillah. Ini harusnya diberesin ya. Ini ayam jangan deh. Ayam tuh boleh tak lepaskan enggak ya? Nanti aku. Waduh, 2 sekaligus dong. Oke, siapa ini? Harusnya ada yang lupa nih. Oke. Apakah ini? Biar kali ya punya orang. Enggak. Jangan punya. 2 3 4 5. Oh, ini copot kali ya. Yang satunya. Allahu Akbar. Kemudian lanjutkan ini ya. Aduh, gimana cara lepasinnya ini? Bingung juga guys. Aduh. Ya, kelaparan. Harusnya pasang pagarnya aja ya guys ya, bukan diikat di tembok. Allahu Akbar. Minggir ayam. Oke, genteng sapi. Waduh, tunjuk dong. Alhamdulillah dapat kulitnya sekalian ambil ya. Ntar ini, wah ini dari kemarin nih susah disortir ini. Ini harus dibersihkan dulu ya. Susah nyortirnya, aduh. Soalnya inventory penuh. Sapi itu aja nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Darurat ini. Mohon maaf guys. Bingung aku. Soalnya inventory-nya penuh. Tapi ini taruh peti dulu ya, dagingnya ya. Nah, taruh sini aja dulu. Ini penuh soalnya. Ini kulitnya juga jangan hilang. Ini awal aku nggak putih. Kita bersihkan dulu. enam. Bisa-bisanya angka 666 gitu loh. Aduh.
Oke, lanjut ya. Tadi pedangnya juga sempat hilang, guys. Nah, ini, oh iya kan mode reaktif. Oke, kita simpan sini aja ya. Oke, terus ambil satu lagi. Harusnya sapinya belakangan ya guys ya, bukan apa sapi tuh apa, bukan domba terus sapi terus domba lagi, bukan ya guys ya. Harusnya salah guys sebenarnya ya, salah urutannya, harusnya yang bener gitu loh. Tuh bingung guys, banyak yang kabur guys. Ayo sini. Tuh banyak kabur. Harusnya pasang itunya ya, pagar-pagarnya dulu ya, bukan ditempelin di sini ya. Atau mungkin 4 aja. Kan totalnya juga 15. Jadi 4 3 ya. Jika dijumlahkan jadinya 15. Tuh, makin banyak dombanya ya guys ya. Kita simpan sini. Waktunya untuk mendistribusikan daging ini ya. Wah, itu ada warga setempat tuh, wih keren. Kesana Oke, ada siapa namanya ini, nggak tahu. Halo Pak, ini daging kurban berupa daging sapi, kambing ya. Jangan lupa dibuat gulai dan juga sate ya Pak ya. Wah makasih ya Bang. Wah saya suka daging sapi malahan. Oke lah. Tapi nggak apa-apa, makasih ya. Ya. Alhamdulillah tugas kita selesai. Oke guys, jadi kali ini kita akan menginformasi kalian mengenai asal muasal kurban ya guys ya. Ini gimana sih asal muasal kurban? Adakah kalian mau tahu? Oke, jadi kali ini kita akan menjelaskan mengenai sejarah adanya kurban dan hikmah tentang pengorbanan. Ini mengutip dari Detik Bali, dari detik.com. Idul Adha diidentik dengan kurban dan keikhlasan. Umat muslim akan dengan senang hati memberikan hewan-hewan terbaik untuk disembelih dan dibagikan kepada sesama. Namun tahukah kalian, kurban telah dilakukan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima perintah seperti dalam Quran surat Al-Kautsar 2. Asal-muasal kurban yang dapat dilihat melalui kisah Habil dan Qabil serta kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, orang-orang terdahulu ini sama-sama mendapat perintah berkurban dan makna di baliknya yang begitu mendalam. Ya, maknanya ini begitu sangat dalam. Seperti apa sih sejarah perintah berkurban? Simak kisahnya selengkapnya. Jadi ini kisah dua saudara Habil dan Qabil. Nabi Adam dan Siti Hawa dikarunia beberapa keturunan selama hidup. Setiap kali melahirkan selalu ada 2 anak yang lahir dan disebut sebagai saudara satu kandungan ya. Qabil lahir bersama dengan Iklimah dan Habil lahir bersama dengan Labuda. Hanya satu kali Siti Hawa melahirkan anak tunggal, yakni Syith, yang kelak akan menjadi nabi. Guna melanjutkan garis keturunan dan tidak ada keluarga lainnya yang ada di bumi ya. Guna melanjutkan garis keturunan dan tidak ada keluarga lain di bumi, Nabi Adam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan putra dan putrinya. Syaratnya, pernikahan tersebut tidak dilakukan oleh saudara satu kandungan. Qabil akan dinikahkan dengan Labuda dan Habil dipasangkan dengan Iklimah. Hanya saja Qabil tidak menerima ketetapan tersebut. Baginya, Labuda tidak semenarik Iklimah
saudari satu kandungannya. Menengahi protes yang diajukan putranya, Nabi Adam kemudian meminta keduanya untuk mempersembahkan kurban dari hasil kerjanya masing-masing. Qabil bekerja sebagai petani dan mempersembahkan buah-buahan dari kebunnya. Sayangnya, Qabil malah memilih buah-buah yang jelek dan busuk, sedangkan Habil yang beternak hewan memilih satu dari sekian domba miliknya. Tidak tanggung, domba yang dipilih adalah yang terbaik dan paling Habil sayangi. Keduanya mempersembahkan korban di puncak bukit. Nabi Adam memberitahu bahwa api petir yang menyambar adalah tanda bukan kurban itu yang akan diterima. Dari kejauhan terlihat petir besar menyambar kurban milik Habil. Jelas bahwa kurban yang diberikan Habil adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Ismail masih berusia belia, ayahnya mendapatkan mimpi yang sangat tidak biasa. Nabi Ibrahim dalam mimpi itu melihat dirinya mengorbankan Ismail yang masih kecil. Mimpi aneh tersebut terjadi beberapa kali hingga membuat Nabi Ibrahim menjadi gundah gulana. Ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keresahan hatinya. Bagaimana mungkin seorang ayah tega mengorbankan putra kasihnya? Tentang mimpi tersebut akhirnya diceritakan kepada sang anak Ismail. Di luar dugaan, Ismail kecil justru menjawab dengan penuh keyakinan bahwa apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ayahnya adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar. Dengan meneguhkan hati, berangkatlah mereka ke suatu tempat untuk melakukan perintah tersebut. Selama perjalanan, mereka bertemu setan yang menyamar menjadi sosok manusia dan berusaha untuk mengoyahkan iman keduanya. Namun mereka menolaknya dan melempari setan tersebut. Kelak peristiwa itu akan menjadi bagian dari ibadah haji yang bernama lempar jumroh. Tiba di tempat yang dituju, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas sebuah batu. Masih dengan perasaan gundah, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Keajaiban pun terjadi. Ismail kecil ternyata diganti dengan sebuah domba gemuk yang sehat. Menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahali dalam kisah tafsir Al-Quran Al-Karim, domba tersebut adalah milik Habil yang digembalakan di surga dan menjadi sembelihan agung bagi Nabi Ibrahim dan Ismail. Dari kisah para pendahulu, kita dapat belajar bahwa banyak tentang arti melepas sesuatu. Habil belum tahu bahwa kurbannya akan diterima, tetapi ia yakin dan memilih hewan kesayangannya untuk dipersembahkan. Tapi Ibrahim dan Ismail tidak tahu bahwa pisau yang bahkan sudah menempel di Ismail tidaklah menyakiti Ismail. Sebaliknya, Allah ganti dengan domba yang gemuk untuk kurban. Keikhlasan akan sebuah pengorbanan memang bukan suatu yang tampak, tidak dapat dikalkulasikan ataupun divisualisasi. Keikhlasan tampak dalam rasa yakin atas pengorbanan hal yang kita sayangi, seperti kisah di atas. Kurban juga mengajarkan untuk berbagi kasih kepada sesama dan terutama mereka yang membutuhkan. Banyak yang tidak kesel aku kalau ribut kayak gini. Mohon maaf guys, agak ribut guys. Ini kalau kadang bacanya terlalu cepat, mohon maaf ya guys ya. Oke, kita lanjut. Banyak yang tidak terlampau beruntung untuk merasakan makan daging kecuali di momen Idul Adha. Oleh karenanya, kurban menjadi ibadah yang memiliki sisi sosial yang begitu kuat. Nah, itulah kisahnya ya guys ya. Dan saksikan terus Hoki Official setiap hari. Kaget guys tadi. Oke, kita spawn lagi. Oke, sejauh ini aman ya. Malah ngelawan. Ini juga nih, pasti bakal ngelawan. Yo, pasti kan bener. Tapi hampir ya. Tapi kayak gini ya.